Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di kesempatan hari ini kita memperbaiki kulkas 2 pintu yang bermerek SAP ya teman-teman. Di bagian atas es batunya mengeras atau dapat membeku. Kita turunkan ya. Kita akan mengecek bagian dalam kulkas ini, apakah bunga saljunya cukup tebal di bagian dalam sehingga menutupi sirkulasi udara dinginnya. Kita lihat ya teman-teman, ternyata benar di bagian dalam terlihat ada bunga salju yang cukup tebal sekali, dan di bagian sisi kanan juga sama, ini sangat tebal sekali untuk bunga saljunya. Oke teman-teman, kita bongkar saja ya bagian dalamnya seperti ini. Oke teman-teman, setelah kita buka untuk penutupnya, benar sekali apa yang kita duga, sangat tebal sekali untuk bunga saljunya. Ini yang mengakibatkan kulkas ini di bagian bawah atau bagian pintu bawahnya sama sekali tidak mau dingin ya teman-teman. Walaupun kipas ini hidup ya teman-teman, kipasnya masih hidup, kan tetapi tidak bisa mendorong udara dinginnya turun ke bawah ya teman-teman, dikarenakan lubang sirkulasi udaranya tertutup oleh salju yang sangat tebal sekali. Oke teman-teman, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah pengecekan timer defrostnya. Setelah kita lakukan pengetesan langsung menggunakan kabel, kita colokkan, timer defrost masih berputar ya teman-teman. Tapi jika kita pasang di posisi tempatnya, timer defrost ini tidak mau berputar teman-teman, sehingga kita curigai apakah timernya ternyata masih bagus untuk timer defrost ini. Setelah kita lakukan pengecekan menggunakan kabel, kita colokkan langsung ke arus listrik. Oke teman-teman, ternyata untuk timer defrost tidak ada masalah. Kita pasang kembali timernya dan kita akan melakukan pengecekan di bagian yang lain. Oke teman-teman, sudah kita pasang untuk timernya dan kita akan colokkan kembali ya, untuk melihat bahwasanya timer tidak mau berputar ya teman-teman ketika kulkas hidup. Ini dia sudah hidup ya kulkasnya, kita perlihatkan timernya tidak mau berjalan atau tidak mau berputar ya teman-teman. Inilah faktor utama yang mengakibatkan terjadinya penumpukan salju, karena timer ini wajib berputar ketika posisi kulkas berbunyi ya teman-teman. Tapi ketika kulkas posisi defrost atau mencairkan bunga salju, di saat ini baru timer berhenti. Akan tetapi jika posisi kulkas atau kompresor bekerja, ini wajib timer selalu berputar ya teman-teman. Karena jika timer tidak berputar, maka posisi defrost atau pencairan bunga salju tidak akan terjadi. Kenapa? Karena timernya tidak berputar dan tidak berpindah ke posisi defrost, sehingga mesin kulkas terus berbunyi mengakibatkan penumpukan bunga saljunya. Oke teman-teman, yang perlu kita lakukan adalah kita sediakan kapasitor 1,5 mikrofarad. Nah, kita letakkan kapasitor tersebut dan kita seri di bagian bimetal seperti ini ya. Kita pasang satu terlebih dahulu. Kita akan mengetes dan membandingkan. Jika belum kita seri menggunakan kapasitor, maka timer tidak akan berputar.
Kita langsung colokkan ya teman-teman, dan kita lihat untuk timernya tidak mau berputar ya. Oke teman-teman, langsung saja kita tempelkan untuk kabel kapasitornya di bagian bimetal dengan cara kita menserinya. Kita tempelkan seperti ini ya, kedua kabel kapasitornya di bagian kedua kabel bimetalnya. Dan kita lihat untuk timernya apakah sudah berputar teman-teman. Oke, sudah berputar ya teman-teman. Setelah kita melakukan penambahan kapasitor di bagian bimetalnya, timer kembali berputar. Oke teman-teman, timer sudah bekerja atau berputar, maka timer akan melakukan pendefrosan secara otomatis. Ketika waktu sudah terpenuhi sekitar 8 jaman, dia akan melakukan pengoporan ke posisi defrost sehingga heater pemanas akan bekerja dan mencairkan bunga es. Maka sirkulasi udara yang turun ke bawah akan menjadi lancar dan kulkas akan dingin kembali. Oke teman-teman, ini dia sudah kita rapikan untuk bimetalnya, dan untuk kapasitornya juga sudah kita rapikan di tempat sini ya. Kita letakkan di tempat yang aman supaya pada saat kita tutup maka tidak akan mengganggu untuk penutupnya. Oke, demikianlah tutorial yang dapat kami berikan, semoga bermanfaat ya teman-teman. Cara mengatasi atau solusi kulkas 2 pintu sub yang mana bagian atas mau dingin atau beku, akan tetapi di bagian pintu bawah tidak sama sekali terasa dingin, maka silakan Anda tambahkan saja satu buah kapasitor 1,5 mikro. Maka jika timer defrost tidak berputar, akan menjadi kembali berputar. Oke teman-teman, sampai jumpa kembali dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.